Malam semua. Malam, Bu. Oke, kita lanjut materi kita. Ini materinya sudah saya share ya ke apa? Nanti silakan. Ini nanti tadi saya sedikit di sini aja ya supaya bisa terekam yang tadi kita di praktek. Jadi selebihnya kalian karena ini batas 40 menit ya. Jadi nanti kalian selesaikan ya mana yang tadi salah-salahnya yang di awal ya. Nanti ini saya jelaskan sedikit nanti ke praktek yang tadi ya, yang tadi kita di praktek. Oke, oke, nanti selebihnya kalian baca saja. Oke, perkembangan database. Oke, kita masuk ke perkembangan database saat ini. Jadi database itu, penggunaan database itu dimulai tahun 60-an, yaitu di bidang komersial ya. Kemudian proses filenya itu masih secara tradisional, kemudian berkembang perkembangan komputer yang semakin pesat diikuti dengan perkembangan perangkat lunak dan software ya, kemudian hardware juga ya, itu di tahun 70-an sampai 80-an gitu ya. Jadi saya kecil sebenarnya sudah SD saya sudah menggunakan komputer ya, pakai PC gitu ya. Cuman mungkin disknya yang masih pakai disket gitu ya. Kemudian terus meningkat ya sesuai dengan perkembangan dunia usaha, kemudian komunikasi ya, jaringan, manajemen jaringan ya, jaringan juga yang terus berkembang ya, dari 2G, 3G, 4G ya. Sekarang juga ada 4,5G gitu ya, itu jaringan. Komunikasi ya, bagaimana mengakses data, kemudian perkembangan teknologi ya. Kemudian berkembang, maka hierarkinya seperti ini ya. Jadi database manajemen sistem itu tahun 70-an sampai 80-an. Kira-kira bentuk database-nya seperti ini, hierarki, network, kemudian menggunakan relasi database. Oke, kemudian tetap menggunakan query, kemudian 80-an sampai sekarang itu advanced database ya. Jadi bisa database berbasis objek. Tahun 90-an sampai sekarang ada web mining dan XML ya. Kemudian berkembang ke data warehouse dan data mining ya. Jadi yang berkembang sekarang data warehouse dan data
meaning yang untuk menghasilkan informasi sampai dengan tahun 2000-an. Oke, jadi ini kira-kira modelnya database manajemen sistem. Kemudian objek relasional database manajemen sistem, ini perbedaannya. Identifikasi objek, kapsul, pengkapsulan, penurunan, polimorfismnya, kemudian relasinya, kemudian berkembang ke data warehouse. Ya, data warehouse itu kumpulan data yang dikumpulkan di satu gudang penyimpanan, bukan gudangnya apa ya yang ada kita memakai ruang, tapi ruangnya itu di tempat penyimpanan. Oke, jadi keuntungannya apa? Jadi hasilnya lebih yang diperoleh mempunyai nilai yang lebih tinggi, ya. Kemudian kompetitif, menghasilkan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi ini yang banyak digunakan sekarang untuk menghasilkan informasi yang terbaru. Nah, ini data yang berorientasi objek, ya, misalnya untuk proses bisnis, ya, sistem perbankan banyak yang berbasis objek. Nah, kalau yang data ini untuk operasional ya. Kalau yang berbentuk subjek biasanya untuk bisnis juga, tapi bagaimana informasi nasabahnya. Kalau ini sistem perbankan. Oke, nah ini data mart. Ini data mart ini bagian dari data warehouse. Ya, nanti kalian mungkin di pertemuan semester 7, semester 8 banyak untuk pengambilan tugas akhir atau skripsi, banyak orang menggunakan data mining atau data mart. Data mart ini banyak dipakai untuk operasi perusahaan. Misalnya kita mengetahui mana penjualan mana yang paling banyak diminatin, itu ya, data market gitu ya. Jadi orang punya kayak jual ya, penempatan barang itu banyak pakai itu. Kemudian data mining juga ya, menyajikan data sehingga nanti mengambil keputusan atau menghasilkan informasi yang terbaru. Oke, itu aja ya. Oke, saya kita masuk ke praktek tadi ya. Jadi tadi udah saya share di prakteknya. Nah, kita buka Visual Basic-nya ya. Ini saya pakai apanya, Visual Basic. Oke, nanti kalian download ya. Jadi ini saya pakai untuk pemrogramannya, saya pakai Visual Basic. Saya pakai Visual Studio 2010. Oke, jika tampilannya seperti ini. Oke, ini ya. Visual Studio saya pakai 2010. Oke, nah langkah yang pertama
Yang pertama yang harus kita buat itu lihat di modul. Pertama kita buat koneksi database menggunakan konsol aplikasi. Ya. Nanti hasilnya seperti ini. Jangan dipegang atasnya, Bang. Oke. Jadi hasilnya nanti seperti ini nih. Oke. Nah, kemudian kita buka. Visualnya. Oke. Kemudian itu konsul ya. Konsul, klik new project. Oke, ini ada konsul aplikasi. Kalau sudah, mau diganti namanya boleh, enggak juga nggak masalah. Oke, diganti, kalau enggak juga nggak masalah. Oke, kalau sudah, oke kan? Oke, nah kemudian kita ketik codingnya. Oke. Lihat di modulnya. Oke, jadi import sistem data SQL client modul ya, atau kemudian modul ya, konsol aplikasi atau modul itu ya. Submain, baru kemudian SQL as new SQL koneksi. Nah, ini ada servernya. Ini kan server name ya, server name dihapus, ambil digantikan dengan server name sesuai dengan server name yang ada di SQL server kalian yang ketika membuka SQL server sebelum connect. Ini ya, yang lainnya sama. Oke, nanti kalau dia sukses, berarti bisa terkoneksi, nanti muncul pesannya, yaitu koneksi terbuka. Kalau nanti tidak bisa, gagal membuka koneksi ke servernya. Oke, nah untuk server name-nya, buka SQL servernya. Buka SQL servernya. Kita ambil nama server name-nya. Oke, nah server name-nya kita ambil dari ini ya. Oke, kopikan, sesuaikan dengan server name yang ada di SQL server kalian masing-masing. Kopikan. Kemudian kalau sudah, balik lagi ke konsol aplikasi codingnya tadi. Oke, kita pastekan di servernya. Oke, kalau sudah kita pastekan. Oke, ini ya, jangan ikutin saya nama servernya, sesuaikan dengan server kalian. Kalau sudah, oke, sampai dengan end modul ya, end sub ya, ini semua sama koneksi terbuka, atau kalau tidak
dia akan gagal membuka koneksi ke server. Kalau sudah dicoba, dibaca kuncinya ya. Oke, kemudian ensub, baru end modul. Kalau sudah di excuse, start debugnya, start debug. Oke. Oke, nanti klik tombol hijaunya. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Kalau sudah diklik, kalau muncul gagal membuka koneksi. Nah, kita klik dulu dia koneksinya ya yang ada di SQL servernya. Klik connect. Kita coba lagi. Ya, klik connect tadi ya di SQL servernya, klik connect ya, masuk ke SQL servernya. Kita buka lagi ya. Jadi masuk, klikkan connect ya. Jadi masuk ke klik connect-nya ya, masuk ke sini. Oke, kalau sudah kita buka lagi, tadi kan gagal ya, tidak bisa. Kita jalankan lagi. Kita klik. Kita lihat hasilnya. Ini gagal membuka koneksi ke SQL Server. Cek dokumennya. Oke, server. Oke, nah kita buat dulu karena ada database-nya, kita buat di database-nya ya, yaitu data mahasiswa. Saya lupa buat database-nya, kita tutup dulu, kita buat database SQL servernya. Ini kita buat database-nya. Oke, yaitu klik new query, klik database, data mahasiswa ya. Kita buat database. Oke, sukses ya. Jadi ini nanti akan sama nama database-nya dengan yang ada di coding untuk koneksinya. Oke, ini ya, data mahasiswa disamakan. Sudah kita buat, kita coba jalankan. Oke, ini ya. Jadi kita klik tadi tombol debugnya, nanti hasilnya sudah terbuka koneksinya. Oke, kan kita sudah buat database-nya. Kalau dia belum buat nama database-nya, maka tidak akan terbuka, gitu ya. Jadi kita buat dulu nama database-nya. Oke, ini sudah koneksinya sudah terbuka, berarti sudah jalan. Oke, masuk yang berikutnya. Oke. Nah, berikutnya kita gunakan buat form, ya. Form.
connect dulu, kita cek uji terkoneksi atau tidak masuk. Nah, yang pertama kita buat tadi sudah nama database-nya, kemudian kita klik. Ya, tadi sudah kita buat nama database-nya. Sekarang kita tutup buat formnya. Ini buat form. Ini kita tutup ya. Ini kita tutup saja. Kemudian kita buka. Nah, kemudian klik New Project. Windows from aplikasi. Kalau mau diganti namanya silakan, asal jangan lupa nanti untuk penambahannya. Oke, kalau sudah, ini ada form 1. Oke, ini sudah ada. Nah, kita buat yaitu connect ya, sesuai dengan yang ada di modul, yaitu ini ya, connect. Oke, kalau sudah, oke, kita klik buat tombolnya pakai button. Pakai button. Oke. Tombol button. Oke, tinggal tarik saja. Oke. Nah, tombol button kemudian diubah di teks. Ini ya. Oke. Ya. Connect. Kemudian kalau mau diperbesar, tulisannya di font. Dibuatkan. Ini kita besar. Kalau mau diganti warnanya, oke. Nah, ya, ini kemudian kita klik 2 kali tombolnya, kemudian kita masukkan codingnya yang ada di modul. Ini ya, kita ketikkan. Oke, kita masukkan codingnya yang ini. Ini kita masukkan, kita ketik. Oke. Ini ya. Jadi import sistem data SQL client, dikoneksikan, SQL koneksi, integrated security ya, SSP. Oke, jadi diintegrasikan, dikoneksikan, to
kemudian inisial katalognya, ini artinya nama database-nya. Oke, data source itu artinya nanti bisa digunakan di komputer lain, lokal. Kemudian dim kita deklarasikan ada perintah, ya, new SQL command, kemudian handles button. Jadi kita naik ke atas. Jadi ada coba kita cek lagi. Dan klik. Driver sub button satu klik, handle button satu klik, koneksi open. Kita cek. Oke, kita klik. Kita klik. Bentar ya, udah ada salah lagi. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Kita klik tadi tombol, kita jalankan ya, jalankan. Kemudian kita klik connect. Kita klik connect, tombol connect-nya. Nah, ada muncul koneksi sukses, ya. Berarti koneksinya sudah sukses. Oke, yang berarti sudah terkoneksi. Oke, kalau gitu masuk yang berikutnya. Oke, tinggal kalian buat yang ini tutup. Ya, jadi yang berikutnya tadi sudah berhasil ya. Oke, kalau sudah kita tutup hasilnya. Oke, kita masuk ke formnya. Nah, angka yang berikutnya kita buat tadi sudah ya, berhasil simpan data. Jadi ada NIM, nama, jenis kelamin, tombol simpan. Ya. Oke, nanti kodenya seperti ini. Oke, ini kita insertkan. Oke, jadi nanti kalian buat, tinggal kalian buat formnya.
di home desainnya. Nah, nanti masing-masing kita buat ya boxnya. Nanti kalian buat. Misalnya kalau dia name itu label. Ganti name. Di sini ya. Kemudian kemudian nama, kemudian nah untuk yang hanya itu pakai text box, pengisian datanya text box. Kemudian kalau jenis kelamin jenis kelamin. Kemudian pakai itu pilihannya pilihannya laki-laki. Laki-laki. Kemudian baru yang kedua nanti nah kalau sudah baru buat tombol buttonnya.
tombol button. Jadi untuk coding tinggal tambahkan aja ya. Tinggal copy pastekan di tombolnya, misalnya simpan. Simpan. Oke. Nah, untuk klik tombol simpan, nanti kalau sudah dan atur bentuknya ya, dirapiin. Oke. Masukkan tombol simpannya, diketik ya, tombol save-nya. Ya, ini nanti tinggal kalian buat saja ya, codingnya lihat di modulnya. Nah, ini ada button simpan, baca data, SQL comment.